Sekarang kita masuk pada al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, maudhi'uhu wa sifatuhu. Jadi maudhi'uhu tempat di manakah tempat seseorang untuk melakukan sujud as-sahwu. Wa sifatuhu, dan bagaimana tata cara pelaksanaan sujud sahwi ini. Yang pertama adalah maudhi'uhu, yaitu tempat seseorang untuk melakukan sujud sahwi. Kata penulis di sini, la raiba anna al-hadits waradat fi maudhi sujudi sahwi 'ala al-qismain, ya, 'ala qismain. Bahwa tidak diragukan lagi anna al-hadits, bahwasanya hadis-hadis waradat yang datang fi maudhi sujudi, tentang tempat seseorang untuk melakukan sujud sahwi 'ala qismain. Itu ada dua tempat atau ada dua bagian. Yang pertama, ikhwan sekalian, qismun dalla ala masyru'iyatihi qabla salam. Jadi bagian yang pertama adalah dalla ala masyru'iyatihi, menunjukkan bahwa disyariatkannya seseorang untuk melakukan sujud sahwi qabla salam, yaitu sebelum salam, ya. Ini tempat yang pertama. Jadi sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Wal qismul akhar, adapun bagian yang kedua adalah dalla ala masyru'iyatihi, menunjukkan bahwa disyariatkannya seseorang untuk melakukan sujud sahwi itu ba'da salam, yaitu setelah salam. Jadi ini ada dua keadaan atau ada dua tempat, ya. Seseorang boleh melakukan sujud sahwi qabla salam, sebelum salam itu diperbolehkan. Ba'da salam, sesudah salam itu diperbolehkan. Walihada qala ba'dul muhaqqiqin, ini ikhwan sekalian berdasarkan pendapat dari sebagian ahli tahqiq, di mana mereka mengatakan innal musalliya, sesungguhnya seseorang yang melaksanakan salat itu mukhayyarun, dia diberikan pilihan, ya. Jadi orang yang melaksanakan salat mukhayyarun, diberikan pilihan, in syaa sajada qabla salam au ba'daha au ba'dahu. Boleh dia melaksanakan sholat, boleh dia melakukan sujud sahwi qabla salam, sebelum salam itu boleh dia melakukannya. Au ba'dahu, atau setelah salam juga boleh dilakukan. Jadi seseorang diberikan pilihan, terserah dia mau melakukannya di mana, qabla salam au ba'da salam, itu tidak menjadi masalah. Li'annal hadisa, sebab ikhwan sekalian, hadis-hadis waradat yang datang bikilal amrain, dengan dua keadaan ini, ya. Liannal hadisa waradat bikilal amrain, sebab hadis-hadis yang datang dengan dua keadaan ini. Falau sajada likulli qabla salam au ba'daha jaza, sehingga meskipun setiap kali dia sahwu, maka boleh dia melakukan sujud sahwi qabla salam, baik sebelum salam, atau ba'dahu, atau setelah salam, jaza, itu diperbolehkan bagi dia. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, kana akhirul amraini as-sujudu qabla salam. Ini kata Imam Az-Zuhri bahwa kalau berdasarkan perintah yang terakhir dari Nabi SAW, bahwa sujud sahwu itu dilakukan qabla salam, yaitu sebelum salam, ya, seseorang melakukan sujud sahwi, baru setelah itu dia salam. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu sifat sujud sahwi. Jadi tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Bagaimana tata cara pelaksanaan sujud sahwi? Maka di sini ikhwan sekalian, kata penulis, sujud sahwi itu adalah caranya sajadatani kasujudi sholati, yaitu dengan melakukan dua kali sujud, kasujudi sholati, sebagaimana seseorang melakukan sujud di dalam sholatnya. Ini yang pertama. Setelah dia sujud dua kali, yukabbiru fi kulli sajadatin lisujudi walirraf'i minhu, dia bertakbir pada setiap kali dia sujud, ya. Lisujudi, begitu dia turun sujud dia bertakbir, walirraf' minhu, dan begitu ketika dia bangkit dari sujud dia juga bertakbir, ya. Jadi intinya setiap kali dia berpindah dari satu gerakan, dari gerakan ke sujud, kemudian bangkit dari sujud, kemudian dia sujud lagi, dia bangkit dari sujud lagi, semua dia mengucapkan dengan takbir Allahu Akbar. Seperti itu, ya. Summa yusallimu, kemudian dia baru melakukan salam.
Wa zahaba ba'dhum ila annahu yatashahhada idza sajada lis-sahwi ba'da salam. Jadi ada pendapat yang lain yang mengatakan ya, bahwasanya melakukan tasyahhud itu iza sajada lis-sahwi ba'da salam. Jadi kalau yang tata cara pertama itu adalah merupakan qabla salam, sebelum salam melakukan sujud sahwi, maka ini dikatakan bahwa ada juga sebagian pendapat bahwasanya sujud sahwi itu dilakukan nanti kalau sudah seseorang melakukan salam. Kan di atas dikatakan summa yusallimu, setelah itu dia salam. Tapi kalau bagian yang kedua dia salam dulu baru dia melakukan sujud sahwi. Ya, sama dengan maudhi tempat yang kita jelaskan di atas. Liburudi dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi salasati hadis, dari 3 hadis hasan, yaitu fi salasati hadis hasan, dari 3 hadis hasan, 3 hadis yang hasan, bimajmu'aha, yang telah terkumpul, yang telah digabungkan, kama qala al-Hafiz Ibnu Hajar, sebagaimana semua ini yang dikatakan oleh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala alaihi. Maka ikhwan sekalian, kita perhatikan ya, dari al-mas'alatur rabi'ah ini, permasalahan yang keempat ini, saya ingin mengulasnya terkait dengan tempat tadi ya. Jadi bahwa tempat seseorang melakukan sujud sahwi itu terserah. Seorang yang sholat, seorang muslim diberikan pilihan. Dia mau melakukan sujud sahwi sebelum salam boleh, sesudah salam pun boleh. Itu terserah dia diberikan pilihan di dalamnya. Kemudian tata cara pelaksanaan sujud sahwi itu tadi ada 2. Yang pertama adalah dia sujud ya, 2 kali sujud ya, sebagaimana sujud-sujud di dalam salat. Kemudian dia bertakbir fi kulli, pada setiap kali sujud tersebut ya, dia mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu dia salam ya. Adapun cara yang kedua, dia salam dulu, kemudian setelah itu dia melakukan sujud 2 kali sujud, dan di setiap kali sujud dia bertakbir ya. Baru setelah itu dia salam lagi. Jadi 2 kali salam. Ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan berdasarkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada penjelasan sebelumnya ya, terkait dengan penambahan di dalam sholat, az-ziyadah, kemudian an-naqs, terjadi kekurangan, wasyak, terjadi keraguan-raguan. Itulah 3 sebab yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian ikhwan sekalian, kita masuk pada al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, yaitu sujud tilawati, terkait dengan sujud tilawah. Kata penulis di sini, masyru'iyatuhu wa hukmuhu, disyariatkannya sujud tilawah, wa hukmuhu, dan hukum melakukan sujud tilawah. Apa hukumnya sujud tilawah? Wajibkah atau sunnah? Di sini insyaallah kita akan membahasnya. Kata penulis, wa huwa masyru'un inda tilawatil ayatil lati waradat fiha sajadat wa istima'iha. Jadi bahwa sujud tilawah ini disyariatkan inda tilawatil ayat, ketika seseorang membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allati, yang ayat itu waradat, terdapat fiha sajadat, yaitu terdapat padanya ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah nanti akan dijelaskan. Setidaknya ada 15 ayat, ada 15 surah di dalam Al-Quran, yang ketika kita melewati di ayat tersebut ya, ayat sajadah pada 15 surah tersebut, maka seseorang disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Wa istima'iha, bagi yang membaca disyariatkan untuk dia sujud tilawah. Wa istima'iha, bagi orang yang mendengarkan bacaan orang lain ya, pun dia disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Ini ya ikhwan sekalian. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina, telah membacakan kepada kami, suratun fiha, yaitu surah di dalam Al-Qur'an, yang dimana pada surah tersebut sajadat, yaitu terdapat surah sajadah. Fayasjudu, maka Nabi pun melakukan sujud, wa nasjudu ma'ahu, maka kami pun para sahabat melakukan sujud mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hatta ma yajidu ahadana maudi'aha al-jabhati, sampai-sampai karena begitu sesaknya, begitu sempitnya, ada sebagian orang tidak mendapatkan tempat untuk menempatkan jabhatihi. Nah, itu bagian tempat yang kita sujud ini ya, dahi ya, jabhatihi, dahinya dia tidak mendapatkan tempat sujud karena sesaknya. Pada saat itu seluruh sahabat mereka sujud mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan sekalian, wa huwa sunnatun ala sahih, maka hukum melakukan sujud tilawah ini berdasarkan pendapat yang sahih itu adalah hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah itu berdasarkan pendapat yang sahih. Meskipun pendapat dari Imam Abu Hanifah yang mazhab Hanafiyah, mereka mengatakan, sebagian dari mereka mengatakan bahwa sujud tilawah adalah hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Namun berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama, semua ulama sepakat bahwa melakukan sujud tilawah adalah hukumnya sunnah. Walaisa biwajibin, dia bukanlah perkara yang diwajibkan. Faqad qara'a Zaid ibnu Sabit, ya, sebagaimana telah membacakan ayat Zaid ibnu Sabit, yaitu Zaid ibnu Sabit telah membacakan ayat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan najm, yaitu ayat an-najm, wan najmu iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, dan seterusnya ya. Jadi ayat ini di surat An-Najm ini ada satu ayat, nanti terdapat di situ adalah ayat sajadah, ya. Maka begitu Zaid membaca sampai di ayat sajadah tersebut, falam yasjudu fiha, Nabi tidak melakukan sujud pada ayat tersebut, ya, tidak melakukan sujud. Fadalla ala adamil wujub, maka ini fadalla sebagai dalil ala adamil wujub, bahwa sujud tilawah itu adalah bukan perkara yang diwajibkan. Sebab kalau itu adalah perkara yang diwajibkan, maka Nabi sudah melakukan sujud tatkala dia mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Zaid bin Sabit dari surat An-Najm di atas. Nabi tidak melakukan sujud. Falam yasjudu fiha, beliau tidak melakukan sujud di dalamnya. Fadalla ala adamil wujub, maka ini sebagai dalil bahwa itu bukan perkara yang diwajibkan, tapi sujud tilawah adalah perkara yang disunahkan. Kemudian kita lanjutkan ikhwan sekalian, wa yushra'u sujudut tilawati fi haqqil qari' wal mustami', maka disyariatkan untuk seseorang melakukan sujud tilawah, bagi sujud tilawah itu fi haqqil qari', bagi seorang yang membaca Al-Quran. Kalau dia membaca Al-Quran dan dia kebetulan melewati nanti 14 atau 15 surah yang di dalamnya terdapat ayat sajadah, maka dia disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Wal mustami', begitupun seorang yang mendengarkan bacaan orang lain, dia menyimak bacaan orang lain. Namun kalau menyimaknya melalui radio, melalui televisi, melalui MP3 itu tidak berlaku ya. Maksudnya dia menyimak langsung bacaan orang lain, bukan mendengar dari radio, dari televisi atau yang semisalnya, itu tidak disunahkan. Idza qara'a ayati sajadati fi salati au kharijaha, apabila seseorang membaca ayat-ayat sajadah, ya, sajadat fi salati, baik dia membaca di dalam salatnya, au kharijaha, atau di luar salatnya, maka disunahkan baik di dalam salat maupun di luar salat, seseorang disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini ikhwan sekalian berdasarkan fi'il perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalika indama kana yaqra'u sajadah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam indama kana yaqra'u sajadah, beliau membaca ayat as-sajadah atau surah as-sajadah, wal yasjudu sahabatu, maka para sahabat pun melakukan sujud ma'ahu, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama marra fi hadis Ibnu Umar, sebagaimana yang sudah kita jelaskan fi hadis Ibnu Umar, pada hadis Ibnu Umar yang sebelumnya, yaitu fa yasjudu, maka Nabi pun melakukan sujud, wa nasjudu ma'ahu, maka kami pun melakukan sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala masyru'iyati fi sholati, maka ikhwan sekalian, adapun dalil ala masyru'iyatihi fi sholati, tentang disyariatkannya seseorang melakukan sujud tilawah fi sholati, di dalam salat, yaitu ma rawahul Bukhari,
apa yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, wa Muslim dan dari Imam Muslim, an Abi Rafi dari Abi Rafi qala beliau berkata, shallaita ma'a Abi Hurairah al-atama, saya pun salat bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu al-atama, yaitu salat Isya. Jadi salat Isya itu disebut juga dengan salat al-atama. Nah, jadi al-atama sama dengan salat Isya. Faqara'a, maka Abu Hurairah pun membaca iza sama'un syaqqat. Ya, iza sama'un syaqqat ini surat al-insyiqaq. Iza sama'un syaqqat. Nah, itu surat al-insyiqaq. Fasajada, maka beliau pun melakukan sujud. Faqalat, maka saya pun berkata, maksudnya Abu Rafi ini berkata kepada Abu Hurairah, ma haza, ada apa dengan sujud ini? Maksudnya sujud apakah ini? Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, sajadat biha khalfa Abil Qasim. Sujud ini saya melakukan sajadat biha, kami melakukan dengan sujud ini khalfa Abi Al-Qasim, di belakang ayahnya Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Tentu ayah Al-Qasim adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melakukan sujud ini di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah, maka saya pun tidak pernah meninggalkan sujud ini, ya, melakukan sujud fiha padanya. Maksudnya setiap kali Abu Hurairah membaca surat Iza Sama'un Syaqqat, ketika Abul Qasim membaca Iza Sama'un Syaqqat, begitupun Abu Hurairah ketika membaca ayat di atas, fala azalu, maka aku tidak pernah meninggalkannya. Asjudu fiha, aku melakukan sujud ketika membaca ayat itu, hatta alqa, sampai aku meninggal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan sekalian, ini beberapa hal yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, terkait dengan tata cara pelaksanaan sujud sahwi, tempat-tempat pelaksanaan sujud sahwi. Kemudian kita sedikit tadi membahas terkait dengan disyariatkannya dan hukum melakukan sujud tilawah.